Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Light Generation dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata, "Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Saudaraku, pernyataan firman Tuhan di atas ingin memberitahu kita bahwa tidak semua doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Rupanya bukan karena Tuhan tidak peduli kepada kita, tetapi ada sesuatu yang menghalangi doa kita kepada Allah. Nah, halangan-halangan inilah saudaraku yang menyebabkan Allah berpaling dari hidup kita dan tidak mendengarkan setiap seruan dan permohonan kita. Pertanyaannya adalah, halangan apa sajakah itu? Yang pertama, karena kita tidak berseru dengan sepenuh hati. Salah satu alasan mengapa Allah selalu mendengarkan seruan dan doa-doa Daud adalah karena Daud berseru kepada Tuhan dengan segenap hati. Mazmur 119 ayat 145 berkata, "Aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku ya Tuhan. Ketetapan-ketetapanmu hendak kupegang." Berbeda dengan Daud saudaraku, orang-orang pada masa Hosea, mereka berdoa dan berseru kepada Allah, tetapi tidak dengan segenap hati mereka. Dikatakan dalam Hosea 7 ayat 14 berkata, "Seruan mereka kepadaku tidak keluar dari hatinya, tetapi mereka meratap di pembaringan mereka. Mereka menoreh-noreh diri karena gandum dan anggur, dan mereka berontak terhadap aku." Karena itu saudaraku, apabila kita rindu mengalami jawaban-jawaban Tuhan, berserulah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Yang kedua, tidak berseru dengan kerendahan hati yang tulus. Ingatlah bahwa kerendahan hati adalah kualitas yang penting untuk berdoa dan berseru kepada Allah, karena Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. Kepada orang-orang yang demikian saudaraku, Allah berjanji, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Mazmur 9 ayat 12. Jadi berserulah kepada Allah dengan rendah hati. Yang ketiga, tidak berseru dengan suara nyaring. Bila seorang bayi merengek, ibunya mungkin akan melongo untuk melihat apa ada yang salah dengan bayi itu. Tetapi bila bayi itu menjerit, ibunya akan bergegas mendekatinya untuk siap memberikan pertolongan. Ilustrasi di atas ingin memberitahu kita bahwa pentingnya untuk kita berseru dengan suara nyaring. Ini untuk mempertegas keseriusan kita, kesungguhan kita akan permohonan kita kepada Allah. Daud sendiri sangat menekankan akan hal ini. Itulah sebabnya dalam Mazmur 55 ayat 18 ia berkata, "Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas, berdoa dan berseru, dan Ia mendengar suaraku." Yang keempat, kita harus hati-hati dengan perkataan kita. Siapa tahu kita pernah bernasar, tetapi kita ingkar untuk menepatinya. Saudaraku, ingatlah bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut kita harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Terlebih bila hal itu menyangkut janji-janji kita di hadapan Allah, entahlah itu misalnya menyangkut bernasar atau menyangkut janji pernikahan kita. Janganlah kita menjadi orang-orang yang ingkar akan janji-janji itu, karena Allah akan memandang bersalah kepada kita karena ucapan yang pernah kita katakan di hadapannya. Oleh sebab itu saudaraku, mari tepatilah setiap janji-janji yang pernah kita ikrarkan di hadapan Allah.
termasuk janji pernikahan untuk setia kepada pasangan kita. Yang kelima, tidak mengakui dan meninggalkan dosa-dosa kita. Alkitab mengatakan bahwa bila kita membiarkan kejahatan di dalam hati kita, maka Tuhan tidak akan pernah mendengarkan kita. Mazmur 66 ayat 18. Contoh praktis akan hal ini ada di dalam Hakim-Hakim 10 ayat 10-14. Di sana dikatakan, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal. Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin, orang Sidon, suku Amalek dan suku Maon yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku? Tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Pergi sajalah berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu. Biar merekalah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Ayat di atas ingin menegaskan kepada kita, saudaraku, bahwa kita tidak mungkin mendapat jawaban dari seruan-seruan kita kepada Allah tanpa kita meninggalkan dosa-dosa dan mengakui segala kesalahan-kesalahan kita. Ini persis sama seperti yang dikatakan Yesaya 59 ayat yang kedua bagian akhir. Dosamulah yang membuat engkau tidak menerima jawaban dari Tuhan. Karena itu saudaraku, agar doa-doa kita tidak terhalang di hadapan Allah, mari kita mengakui segala kelemahan, dosa-dosa, dan kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Jika kita tulus meminta kepada Allah, Allah pasti mengampuni kita. Yang keenam, tidak menanggapi kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Ini kelihatannya sepele, tetapi Allah memperingatkan kita, bila kita tidak mendengar seruan orang miskin, Dia juga tidak akan mendengar seruan kita. Amsal 21 ayat 13 berkata, siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Anak-anak Tuhan, kita harus hidup di dalam kemurahan hati, terutama kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Kita juga harus bersikap adil dan peduli kepada orang-orang yang mungkin ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Janganlah kita berlaku jahat kepada mereka, apalagi memeras mereka. Sebab bila hal itu kita lakukan, itu akan menghalangi seruan-seruan kita kepada Allah. Imamat 24 ayat 14-15. Yang ketujuh, karena kita tidak membuang kepahitan. Yang harus selalu diingat saudaraku bahwa kepahitan seringkali mencemari hubungan kita dengan Tuhan dan bahkan dengan orang lain. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan timbul akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ibrani 12 ayat 15. Secara khusus dalam kehidupan berkeluarga saudaraku, baiklah kita saling menjaga agar jangan ada akar pahit yang terjadi di sana. Dikatakan, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Karena itu saudaraku, mari tinggalkan semua akar pahit dan segala sesuatu yang membuat kita hidup di dalam kepahitan. Ampunilah seorang akan yang lain agar berkat-berkat Allah dicurahkan ke dalam kehidupan kita. Ingatlah firman Tuhan yang berkata, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 6 ayat 15. Dari poin-poin di atas saudaraku, marilah kita mengintrospeksi diri kita agar jangan seruan kita kepada Allah terhalang karena hal-hal tersebut di atas.
Buanglah semua itu dan jadilah anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup dalam kemenangan dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Kami naikkan syukur untuk kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa hidup dalam perkenanan-Mu, supaya doa kami, seruan kami tidak terhalang kepadamu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.